Pada video ini saya akan menunjukkan pada Anda tentang tips urutan dalam menyampaikan materi Anda. Dengan urutan yang bagus, maka apa yang ingin Anda sampaikan ke siswa itu akan jauh lebih efektif dibandingkan tanpa menggunakan urutan ini. Tips urutan penyampaian materi ini dibagi 3, ya, yaitu adalah tips ketika Anda melakukan pembukaan, tips ketika isi, dan juga tips ketika penutupan. Dan di sini kita akan menggunakan mengaplikasikan teknik psikologi belajar, yaitu yang namanya adalah repetisi. Ya, repetisi itu adalah pengulangan. Dari psikologi disampaikan bahwa salah satu faktor yang bisa meningkatkan daya ingat, ya, daya ingat siswa, daya ingat peserta, ya, daya ingat kita, itu adalah ketika otak kita mengalami yang namanya repetisi atau pengulangan. Nah, tugas Anda sebagai guru, sebagai pengajar adalah menciptakan repetisi tersebut ketika Anda mengajar. Ya, nah, penting ya gitu. Jadi menciptakan repetisi tersebut. Karena Anda kodenya karena Anda yang melid kelas tersebut, Anda yang melid materi ini, ya kan gitu. Maka Anda perlu menciptakan repetisi tersebut supaya siswa Anda itu lebih nempel, lebih paham. Ya. Jadi saya ulangi, dibandingkan siswa itu diajarkan hanya 1 kali, akan lebih nempel ilmunya itu adalah ketika ada pengulangan. Nah, bagaimana cara pengulangannya supaya efektif sekali ketika mengajar? Itu dibagi ke 3, yaitu yang pertama adalah Anda ketika pembukaan, ya, ini kuncinya nih ya, kuncinya adalah ketika pembukaan Anda menyampaikan dulu outline materi yang akan dipelajari itu apa. Ini penting. Nah, nanti akan saya tunjukkan contoh detailnya seperti apa ya ketika saya mengajar atau melid suatu kelas, ya gitu. Nah, yang penting adalah di pembukaan ini kuncinya adalah outline materinya Anda sampaikan dulu. Murid-murid ya, teman-teman gitu, di pertemuan ini saya akan mengajarkan Anda tentang A, B, C, D, sehingga nantinya Anda akan bisa menguasai A, B, C, D gitu. Jadi peserta itu dapat dulu mindset, oke, petanya nanti akan belajar ini gitu ya. Secara tidak langsung itu Anda sudah membuat satu pijakan di otaknya, satu catatan ya, bahwa di kepala masing-masing siswa itu oke, saya akan belajar ini. Nah, setelah ini, ya, nanti teknisnya saya tunjukkan di contoh saya ya. Nah, setelah pembukaan, barulah Anda mengajar inti materi yang mau Anda sampaikan itu apa. Ya, gitu. Jadi, udah outline-nya, nah baru di sini dijelaskan. Ini adalah ini caranya kayak gini, nanti teknisnya seperti ini apa, dan sebagainya. Nah, ketika siswa Anda itu masuk di isi, ya, di materi inti, ketika Anda mengajarkan ini, ya, materi inti, karena mereka sudah ada tahu apa sih yang nanti akan dipelajari, minimal itu tuh udah terjadi repetisi. Oh ya, saya pernah mendengar ini sebelumnya waktu pas tadi pembukaan, ya. Itu akan nempel di otaknya. Nah, setelah Anda selesai, ya, maka kunci ketiga ini penting banget, yaitu Anda harus melakukan review materi. Nah, ya, review itu apa? Review ini adalah pengulangan. Oke, materi sampai sini, ya, terus udah gitu Anda kasih tahu materi sampai sini. Jadi kalau kita rekap, ya, materi yang sudah kita pelajari adalah A tentang ini, B tentang ini, C tentang ini, terus apa lagi? Nah, Anda boleh nanya juga, ya gitu. Itu adalah proses repetisi. Ini penting banget. Ya, believe me, ini penting banget kalau Anda niatnya mau membuat siswa Anda itu lebih cepat nempelnya. Ya, repetisi. Jadi kita yang menciptakan momen repetisi itu dibandingkan kita mengharapkan siswa, ayo nanti ulang ya bukunya ya, ini ya gitu. Itu juga kan bentuk repetisi. Tapi minimal ketika kesempatan Anda mengajar, Anda ciptakanlah momen repetisi tersebut, ya. Pada pembukaan dikasih tahu outline-nya apa saja, kemudian Anda menyampaikan intinya, dan ditutup itu Anda review lagi materinya. Seperti apa contohnya? Saya akan menunjukkan pada Anda ketika saya membuat materi ajar itu seperti apa. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya, beberapa waktu lalu saya diminta untuk mengisi tentang komunikasi interpersonal, ya, psikologi komunikasi. Ya, ini di ITB ya, alhamdulillah nih dapat undangan. Nah, Anda coba perhatikan cara saya menyusunnya. Ya, ini judul pembukaan, slide pembukaan. Kemudian berikutnya, pas saya pembukaan, saya memberitahu pesertanya bahwa nanti gambaran umum materi yang akan saya sampaikan itu adalah, ini saya tampilkan dalam bentuk slide live-nya nih, ya. Nanti akan seperti ini. Ya, bentar. Nah, setelah judul ya, perkenalan, udah gitu baru saya kasih tahu ya.
Secara garis besar, nanti materi dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah mengenal apa itu psikologi komunikasi, ya. Teman di sini karena teori, jadi nanti akan saya menjelaskannya secara singkat. Dan yang kedua itu baru cara-cara psikologi untuk meningkatkan, mengoptimalkan komunikasi interpersonal. Apa saja yang akan dipelajari, yaitu nanti kita akan belajar tentang ego lawan bicara, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 terus sampai ini. Gitu, ya. Nah, itu adalah gambarannya. Sekarang kita akan masuk materi yang pertama, yaitu adalah mengenal apa itu komunikasi, ya gitu. Nah, Anda lihat di sini, ya, saya menjelaskan ini dulu, ya gitu, gambaran umum itu di awal, ya. Jadi awal berarti di bagian outline sini, ya. Kemudian baru setelah itu saya menjelaskan isi, ya, menjelaskan isi, ya, isi terus di sini isi, ya, ini satu persatu, ya. Dan nanti di ujung, ya, di ujung, nih Anda lihat lagi, ya. Udah terakhir 13, ya. Kemudian Anda lihat di sini, ya. Terima kasih, ya gitu. Jadi kalau misalnya kita rekap materi yang sudah kita pelajari apa saja, yaitu tadi pertama kita mengenal apa itu komunikasi interpersonal. Kemudian tips-tips psikologi dalam mengoptimalkan komunikasi interpersonal. Masih ingat apa saja? Ya, ini bisa Anda keluarkan satu-satu, ya. Yaitu yang pertama adalah ego lawan bicara, ya, usahakan bahas tentang dia, ya, diulangin sedikit kunci-kuncinya apa aja. Kemudian cari persamaan Anda dan dia, ya, dengan bagaimana diulangi. Yang ketiga itu buat dia merasa penting, ya, itu dengan seperti apa caranya, ya gitu. Terus seperti ini direkap. Ya gitu, direkap ulang, ya. Nah, itu adalah di bagian penutupan atau review materi, ya. Itu saya sangat yakin sekali bila Anda mengikuti cara tersebut, itu akan berimpact positif sekali bagi murid-murid Anda, ya, bagi siswa-siswa Anda itu akan jauh lebih nempel, ya. Biasanya nih umumnya paling banyak, ya, selama saya sekolah, selama saya kuliah, ya, itu guru, ya gitu, dosen itu kebanyakan fokus pada yang isi atau materi intinya saja, ya, umumnya ini, ya kan gitu. Jadi ayo sekarang kita akan belajar ini, udah gitu guru menjelaskan udah dari awal sampai akhir, ya, tidak terjadi proses repetisi ketika di kelas tersebut. Memang guru dan dosen minta mereka ayo ulangin lagi, kerjain PR itu, tapi itu sudah di luar dari kelas tersebut, ya. Nah, sekali lagi dalam pembelajaran online supaya efektif, ya, itu maka Anda harus menciptakan 3 langkah ini. Ya, ini saya ulang-ulang terus, ya, kalau Anda perhatikan. Kenapa? Karena ini penting supaya efektif. Salah satu kuncinya itu adalah di sini, ya. Jadi pembukaan, outline-nya disampaikan, isi materi dan penutupan. Oke, sampai sini dulu video kali ini, ya. Semoga bermanfaat, semoga memberi insight Anda. Dan kadang suka ada yang bilang, Kang, tapi itu effortnya jadi nambah, ya, harus bikin pembukaan, penutupan. Yes, tapi efek positifnya jauh lebih besar dibandingkan effort yang Anda keluarkan pada saat itu, ya. Memang capek bikinnya, ya, tapi dampaknya itu luar biasa sekali, ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.